kalau anak Sikari yang kepala distrik, maka anak Sikari itu kalau turun dari jabatan kepala distrik itu, maka yang ganti adalah anak Sikari. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yapisa Orion. Baik teman-teman, di sini saya ada tamu spesial, Adik Jeffrey. Apa kabar adik? Puji Tuhan, baik-baik. Baik-baik. Saya penasaran dengan pernah adik ucapkan bilang apa itu? Minta maaf, saya sudah bicara dengan seseorang. Kepala distrik Sikari ini kalau turun, dia anak Sikari turun ya harus anak Sikari yang ganti. Jadi Sikari turun, Sikari yang naik. Jadi teman-teman hari ini saya mau diskusi dengan adik ini menyangkut pemerintahan, perkembangan pemerintahan yang ada di distrik Sikari. Teman-teman yang ada di sana ingin supaya kalau anak Sikari yang kepala distrik, maka anak Sikari itu kalau turun dari jabatan kepala distrik itu, maka yang ganti adalah anak Sikari. Ini yang saya mau tanya ini adik. Itu maksud daripada konteks itu seperti apa? Mungkin adik bisa jelaskan. Baik, begini yang bisa saya jelaskan sedikit. Di lapangan kerja distrik Sikari itu, dari sisi lain yang saya bisa lihat, itu bukan pemekaran distrik Sikari, itu bukan pemerintah yang memekarkan sesuai prosedur pemekaran distrik, tapi itu terkait dengan politik, sehingga pemerintah daerah kasih kita distrik di Sikari. Makanya saya bilang itu buka lapangan kerja buat kita orang Sikari. Jadi kalau distrik Sikari ini, Sikari yang naik harus Sikari yang turun, distrik Sikari turun, orang Sikari sendiri yang ganti orang Sikari sendiri, karena itu bupati buka lowongan kerja buat itu orang Sikari. Jadi orang dari luar tidak bisa datang ke distrik Sikari. Ya, adik, tapi kan ini kita ada di negara demokrasi. Negara demokrasi. Siapapun bisa jadi pemimpin di situ. Kenapa harus dengan alasan yang politik itu harus bangun satu statement konsep bahwa Sikari naik kepala distrik, kalau dia turun Sikari yang ganti. Kenapa harus bertahan? Sementara misalnya adik, kalau misalnya anak Sikari yang turun, terus anak Sikari yang naik, misalnya dia gagal bagaimana? Iya, gagal tidak apa-apa, asal jangan orang lain saja, kita punya hati. Kalau kita sendiri kan tidak apa. Sakit maksudnya seperti apa sakit itu? Sakitnya begini, dari anak dari luar yang kepala distrik di situ, dia tidak ada pembangunan di situ, kita masyarakat sakit hati. Terus kalau kita sendiri tidak apa-apa, karena kita masalahkan siapa? Kita yang sendiri yang jadi kepala distrik tapi tidak buat sesuatu, kita masalahkan siapa? Masalahkan bupati juga tidak, masalahkan dari anak-anak dari luar juga tidak, kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang pimpin kita tapi tidak benar. Jadi kita masalahkan siapa? Jadi kalau dia salah dia turun, salah, nanti ya, dengan kita yang lain. Oh makanya bilang Sikari turun Sikari naik. Iya teman-teman, ini Sikari naik, Sikari turun, Sikari turun, Sikari naik. Jadi saudara-saudaraku, mungkin di sini itu tempat lain, di distrik lain ya, kalau kepala distriknya tidak bagus ya bisa ambil orang dari tempat lain. Tapi menurut kita intelektual dari Batavia atau Sikari punya satu konsep pemahaman yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain, bahwa karena lapangan kerja ini dalam arti distrik Sikari ini kan diberikan untuk orang Sikari.
Jadi yang bisa duduk di situ adalah orang Sikari. Entah itu dia kerja bagus, ada hasil atau tidaknya, tetap anak Sikari. Sampai kalau dia turun, ya berarti harus anak Sikari lagi yang ganti. Terserah distrik lain mau ambil orang lain, kalau Sikari tidak. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Jadi kalau salah, mau marah siapa lagi? Biar sakit hati ya tidak apa-apa, karena kita dengan kita sendiri. Daripada kita orang lain yang datang bikin kita sakit hati, nanti bisa masalah. Lebih bagus kita dengan kita sendiri. Itu maksud mereka begitu. Jadi biar ada masalah itu dorang bisa atur cepat secara keluarga, selesai. Jadi di dalam batin itu tidak terbawa dendam begitu. Tapi kalau dengan orang lain ya kadang itu cari setengah mati, sampai ya yang terjadi adalah perkelahian dan segala macam yang tidak-tidak itu mulai muncul di situ. Tapi kalau kita keluarga sendiri kan ya mau cari kemana, di dalam satu lingkup hidup daerah situ ya sudah ada persoalan diselesaikan sama-sama di situ. Oke deh, tetapi bagaimana dengan pergantian kepala distrik yang sekarang dari pertama sampai sekarang ini? Menurut Adik kira-kira mana yang jauh lebih bagus ini? Gitu. Menurut Adik gitu. Menurut saya sampai sejauh ini belum muncul kepala distrik mana yang dia layak untuk pimpin distrik Sikari. Belum, kita masih sedang cari. Karena harus ada bukti fisik yang di lapangan, ada pembangunan apa, di situ baru kita bisa tahu bahwa orang ini yang punya hasil di distrik Sikari. Tapi sejauh ini dari ganti distrik ke distrik belum ada hasil, artinya belum ada pembangunan di distrik. Oke, itu penilaian saya. Dari distrik yang pertama Pak siapa nih? Golem Pokoi. Kedua Alpius Madentai. ketiga Hendrik Sibetai. empat sekarang. Nah, menurut undang-undang itu yang namanya kepala distrik itu kan dia fokus di administrasi. Dia harus lebih fokus di administrasi. Jadi soal fisik itu urusan kabupaten. Jadi tidak semua pekerjaan fisik ada di distrik, itu ada di kabupaten. Jadi kalau kita mau limpahkan pekerjaan fisik itu ke kepala distrik, nanti dia bisa mati cepat. Jadi kalau pekerjaan fisik memang kepala distrik susah kemudian kita limpahkan. Memang tapi kalau administrasi memang tugas distrik. Hanya saja kita kewalahan dalam menertibkan administrasi yang ada di sana. Jadi, nah sekarang tadi Pak bilang, Ade bilang semua sudah apa? Tidak muncul, masih cari. Jadi kalau mau ganti harus ada Sikari. Harus ada Sikari. Ya, oke. Kalau harus anak Sikari, berarti dari sekarang itu sudah harus apa? Ada satu organisasi yang bina dorang itu, berikan sosialisasi ke masyarakat, teman-teman begitu, menyangkut nama itu, konteks itu. Sikari turun, Sikari naik gitu. Supaya jangan dong kaget kalau tiba-tiba ada orang baru yang datang, ya toh. Tapi tidak apa-apa kan kalau tidak ada apa-apa, tapi tetap begitu terus. Tidak apa-apa. Sebenarnya harus ada orang yang bisa berbuat sesuatu di distrik kita. Yang Ari bilang sebentar cari orangnya siapa. Entah itu orang Sikari siapa. Yang kami sedang cari. Ini bulan Februari ini kan rencana ada pelantikan tahun 2023. Jangan sampai
distrik Sikari juga ikut diganti. Jadi jangan sampai distrik Sikari ini diganti dengan orang bukan Sikari. Jadi sebelum itu saya sarankan lebih bagus cek ke Ade Toko supaya dia bisa cek di atas. Mengganti ya ambil orang Sikari, jangan ambil orang lain. Terus distrik yang sekarang teman-teman bilang gagal itu karena kita tidak kerjasama ya toh. Misalnya tadi adik bilang aduh ini kalau air ini kalau tidak jadi berarti bahaya, muka mau taruh di mana proyek air yang di sana itu ya, tapi sudahlah mau bikin bagaimana, karena kalau ada uang baru pekerjaan bisa jalan, kalau tidak ada uang ya tidak bisa, kira-kira itu ya. Baik. Jadi intinya Sikari turun, Sikari naik. Sikari naik. Oke. Iya, ini adik ini dia sangat prinsipil sekali ya. Dia tidak mau kalau orang dari luar datang ganti orang Sikari sebagai kepala distrik. Dia mau itu harus anak Sikari sendiri yang datang ganti anak Sikari lain. Tidak boleh ambil orang lain. Itu karena distrik Sikari itu memberikan lapangan kerja untuk orang Sikari, bukan untuk orang di luar Sikari. Beliau punya konsep begitu, luar biasa bagus. Sekalipun ya sedikit bertentangan, tapi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikuti pertemuan saya dengan adik, walaupun cuma berapa menit saja ya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga terus semangat dalam membuat konten-konten dan sama-sama sukses. Sampai jumpa.